Perkenalkan, nama saya Naila Ajrika. Perkenalkan, nama saya Dina Julianova. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ekonometrika. Yang pertama ada definisi ekonometrika. Ekonometrika merupakan ilmu yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisis fenomena ekonomi sehingga fenomena tersebut dapat dimodelkan secara empiris dan memungkinkan diperolehnya kesimpulan berdasarkan hasil numerik. Tujuan ekonometrika. Salah satu tujuan dari ekonometrika adalah untuk memberikan kontribusi dalam membuat prediksi atau ramalan-ramalan yang sangat bermanfaat bagi semua pihak. Tujuan yang kedua adalah untuk dapat memberikan sumbangan kepada pembuat kebijaksanaan atau mengambil keputusan pada berbagai tingkat untuk dapat membuat kebijaksanaan atau pengambilan keputusan yang lebih tepat serta mengevaluasi kebijaksanaan yang telah ada. Nah, untuk yang ketiga ada jenis ekonometrika. Yang pertama, jenis ekonometrika teoritis. Dalam hal ini, ekonometrika lebih berfokus ataupun terfokus pada statistik matematis, misalnya penggunaan metode least square dan berbagai asumsinya dalam penaksiran parameter. Yang kedua ada jenis ekonometrika terapan. Jenis ini lebih kepada penggunaan ekonometrika teoritis ke dalam beberapa bidang, khususnya ilmu ekonomi, seperti fungsi produksi, fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi penawaran dan permintaan, dan sebagainya. Lanjut di model ekonometrika. Model ekonometrika ini terbagi menjadi dua, yaitu model ekonomi mikro dan model ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro, sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam skala kecil, seperti permintaan dan penawaran suatu barang atau efisiensi produksi. Yang pertama ada model permintaan dan penawaran. Persamaan regresi untuk model permintaan, yang mana Q D itu jumlah barang yang diminta, P harga barang, I pendapatan konsumen, U error trim, beta 1 diharapkan negatif karena hukum permintaan, dan beta 2 positif karena pendapatan meningkat permintaan barang normal. Nah, yang kedua itu ada model efisiensi produksi. Persamaan regresi produksi Job Douglas, di mana Q itu adalah output, L tenaga kerja, dan K modal, beta 1 dan beta 2 elastisitas input terhadap output. Nah, lanjut ke model ekonomi makro. Ekonomi makro berfokus pada variabel agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal ataupun moneter. Pertama, model pertumbuhan ekonomi. Persamaan Slaughter yang sering digunakan yaitu GDP, yang mana GDP ini produksi domestik bruto pada waktu T. K dan T sama dengan modal, L T sama dengan tenaga kerja, TFPT total faktor produktivitas. Nah, lalu untuk yang kedua model inflasi dan pengurangan, persamaan regresinya di mana ada inflasi pada waktu T sama dengan cos nasta beta 0 ditambah koefisien beta 1 dikali tingkat pengangguran pada waktu T ditambah error trim O. Nah, ini kan ada tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan beta 1 diharapkan negatif karena semakin tinggi pengangguran semakin rendah inflasi. Metode estimasi dalam ekonometrika adalah teknik untuk menghitung dan menentukan nilai parameter dalam model ekonomi berdasarkan data empiris. Terdapat beberapa jenis metode estimasi, yaitu yang pertama ada metode kuadrat terkecil atau OLS yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen dalam model regresi linear. Yang kedua ada maximum likelihood estimation atau MLA yang memperkirakan parameter model dengan memaksimalkan kemungkinan data berasal dari distribusi tertentu. Dan yang ketiga ada generalized least squares atau GLS
pengembangan dari OLS yang digunakan untuk menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dengan mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi. Metode estimasi lanjutan mencangkup instrumen variabel atau IV dan two-stage least squares atau 2SLAs. Metode 4 digunakan saat variabel independen bermasalah dengan menggunakan instrumen yang relevan atau berkolerasi dengan variabel independen dan eksogen atau tidak berkolerasi dengan error agar hasil estimasi tidak bias dan konsisten. Sementara itu 2SLS adalah pengembangan dari metode 4 yang digunakan ketika terdapat hubungan timbal balik antara variabel dependen dan independen. Metode ini juga menggunakan instrumen yang memenuhi syarat relevansi dan eksogenitas untuk menghindari bias dalam model. Uji T atau uji signifikan parsial digunakan untuk menguji koefisien regresi masing-masing variabel independen serta individual terhadap variabel dependen. Hipotesisnya itu beta I sama dengan 0, variabelnya itu tidak berpengaruh signifikan. Hipotesis 1, beta I tidak sama dengan 0, variabel berpengaruh signifikan. Jika nilai T atau hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0-nya ditolak, variabel berpengaruh signifikan. Uji F atau uji signifikan simultan digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Hipotesisnya itu hipotesis 0 dibagi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, tidak ada pengaruh simultan. Hipotesis 1 minimal 1 beta I tidak sama dengan 0, itu ada pengaruh simultan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0-nya ditolak karena ada pengaruh simultan yang signifikan. Selanjutnya itu penerapan ekonometrika. Yang pertama ada analisis hubungan antar variabel. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah regresi linier yang mengukur hubungan antara variabel dependen yang dipengaruhi dan variabel independen yang mempengaruhi. Contohnya itu meneliti pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga menggunakan model fungsi konsumsi Keynesian sederhana. Rumusnya C sama dengan A plus BY plus E. Yang dimana C konsumsi rumah tangga, Y pendapatan masyarakat, A konstanta, B koefisien marginal propensity to consume, E error term. Jika hasil regresi menunjukkan 0B lebih dari 0 dan signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki hubungan positif dengan konsumsi. Yang kedua itu peramalan ekonomi. Model ekonometrika yang umum digunakan dalam peramalan adalah model deret waktu, seperti ARIMA dan VAR atau Vector Autoregression. Yang ketiga itu ada evaluasi kebijakan ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap berbagai sektor. Salah satu metode yang sering digunakan adalah difference in differences, yang membandingkan perubahan pada kelompok yang terkena dampak kebijakan dengan kelompok yang tidak terkena dampak kebijakan. Yang keempat, pengukuran efisiensi dan produktivitas. Ekonometrika juga digunakan untuk menilai efisiensi sektor ekonomi dan produktivitas perusahaan. Beberapa metode yang sering digunakan adalah stochastic, frontier analysis, dan data involvement analysis. Yang kelima yaitu pengujian teori ekonomi dengan data empiris. Salah satu teori yang diuji adalah Phillips curve yang menyatakan adanya hubungan negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran. Contohnya itu menggunakan model regresi untuk menguji hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Yang keenam ada analisis risiko dan stabilitas keuangan. Ekonometrika juga digunakan dalam sektor keuangan untuk menganalisis risiko dan stabilitas sistem keuangan. Modelnya seperti value at risk digunakan untuk mengukur potensi kerugian dalam investasi berdasarkan volatilitas pasar. Baik, jadi kesimpulannya itu ekonometrika adalah ilmu yang mengombinasikan teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisis fenomena ekonomi secara empiris. Dengan ekonometrika, berbagai hubungan ekonomi dapat dimodelkan dan dianalisis secara kuantitatif untuk membantu dalam pengambilan keputusan.
Tujuan utama ekonometrika meliputi perambahan ekonomi, evaluasi kebijakan, analisis hubungan antar variabel ekonomi, serta pengukuran efisiensi dan produktivitas. Ekonometrika juga memiliki penerapan luas dalam peramalan ekonomi, pengujian teori ekonomi, dan analisis risiko keuangan. Secara keseluruhan, ekonometrika berperan penting dalam memahami dan menganalisis fenomena ekonomi dengan pendekatan kuantitatif sehingga menjadi alat yang sangat berguna dalam penelitian ekonomi dan kebijakan publik.